Tapi kita perlu tahu terus mengkondisikan hidup kita agar tetap akurat di dalam Dia. Dan kita mau melihat Tuhan berbicara atas kita malam hari ini. Yosua pasal 1, Yosua pasal 7, ayat 1, 10 sampai 13, ayat yang 15. Ayat yang pertama tolong ditampilkan. Yosua 1:7 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan demikian, mari sama-sama kita baca di depan. 2, 3, ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil karena Ahman bin Karmi bin Zadi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa kau sujud demikian? 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barang itu. 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu gunakan dari 13. Kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. 15. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Mari kita lihat lebih dalam tentang apa yang Tuhan maksud. Tolong buka ayat yang pertama, pasal yang 7 tadi. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang Israel gambaran dari kita. Jadi kalau ditulis di sini orang Israel, siapa Israel? Kita. Berubah setia dikatakan, tidak setia lagi, berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Apa barang-barang yang dikhususkan itu? Hatimu, pikiranmu, uangmu, pikiran, kepintaran, kecerdasan, apapun yang ada pada kamu. Yang dikhususkan itu karena Ahman bin Karmi bin Zadi bin Zerah. Kalau lebih spesifik, ini bisa namamu, ini bisa bukan namamu. Saya ulang sekali lagi, dikatakan begini. Orang Israel berubah setia karena Ahman bin Karmi bin Zadi bin Zerah. Ahman bisa namamu, bisa bukan namamu. Dari suku Yehuda. Yehuda itu suku di mana Yesus berasal. Sekarang dikenal dengan istilah Yahudi. Jadi Yahudi itu, Yehuda itu gambaran tentang kita orang Kristen. Makanya ada istilah singa dari Yehuda. Jadi kalau kita baca tentang pemberontakan Israel di Alkitab, itu tentang pemberontakanmu, ketidaksetiaanmu. Dikatakan begini dengan sangat jelas, Ahman bin Karmi dengan jelas. Nggak ada abu-abu di situ. Dan saya bersyukur cuma satu. Dan saya mau katakan kepada kita, makna profetiknya adalah Ahman itu bisa kamu, bisa kamu, bisa kamu, dan juga bisa bukan kamu. Jadi itu berasal dari kalangan Yehuda. Hari ini kita akan membongkar apa sih yang Tuhan mau malam hari ini supaya kita mencapai 2 goal setting. 2 goal setting. 2 goal setting. Supaya tidak ada satu pun yang menangis karena tidak punya makanan. Supaya tidak ada satu orang pun yang menangis karena kehilangan pekerjaan.
Karena tidak ada satupun yang menangis karena terjadi goncangan yang terjadi di bumi. Tapi kita menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan. Yes. Boleh katakan amin. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ahmad bin Karmi bin Jabri bin Jera, dosanya adalah dia mengambil barang-barang yang dihususkan bagi Tuhan. Konteksnya kali ini itu barang. Dengarkan baik-baik, konteksnya kali ini itu barang. Dan salah satu barang adalah uang. Sampai di sini yang mengerti boleh katakan amin. Kalau munculkan gambarnya, dikatakan mereka mencuri, mereka menyembunyikannya, dan mereka menjadikannya apa buat mereka. Kamu ambil uang yang harusnya kamu persembahkan buat Tuhan, lalu kamu beli handphone, beli motor, beli yang lain, kamu bawa semuanya itu. Dan saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan murka dengan kalian. Lihat gambar ini. Kalau kita berbicara tentang dosa, Alkitab Perjanjian Lama lebih banyak menggunakan kata catat. Alkitab Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani. Kata dosa paling banyak itu menggunakan kata catat. Apa kata catat artinya? Catat artinya gagal mencapai sasaran yang dituju. Sekali lagi saya katakan, gagal mencapai sasaran yang dituju. Sementara dalam Perjanjian Baru yang paling banyak menggunakan kata dosa dalam bahasa Indonesia itu ditulis dengan kata hamartia. Artinya tidak mencapai sasaran yang tepat. Coba perhatikan gambar ini. Inilah gambaran catat, ini adalah gambaran hamartia. Tidak mencapai sasaran yang tepat. Gambar ini adalah gambaran dengan sasaran yang tepat. Waktu kamu menyembah, ada Tuhan di sini. Harusnya hatimu klik dengan Tuhan. Kalau kamu klik dengan Tuhan, Dia kasih sesuatu dalam hidup. Dan saya mau beritahu kepada kita semua, keindahan dunia, apapun yang kamu sebut, apapun yang dunia katakan, tidak bisa diukur dari keindahan Tuhan. Tidak bisa diukur dari keindahan Tuhan. Kenapa? Waktu kamu ketemu, kamu berubah. Makanya Paulus berkata begini, apa yang ada di belakangku tinggalkan. Aku berlari menuju panggilan yang ada di depan. Kenapa? Terlalu gelap yang ada di belakangnya. Dia ingin mencapai sebuah sasaran. Nah, bagaimana dengan kita? Waktu kamu ada di dalam sebuah lingkarnya Tuhan, kamu akan mengalami sesuatu. Amen. Tapi kalau begini, ini namanya berat. Tapi kalau kamu ngambil sesuatu yang harusnya dikhususkan buat Tuhan, kamu mengambilnya, kamu beli makanan, kamu beli beras. Bukan kita nggak butuh beras. Siapa bilang Tuhan Maha Pengasih? Dia tahu berapa karung yang harus kamu makan. Dia tahu berapa kilo ikan yang harus kamu makan. Dia tahu berapa yang harus kamu bayar. Dia sangat tahu. Haleluya. Dia sangat tahu. Karena Dia Maha Pengasih. Ya, karena Dia Maha Pengasih. Ini, kamu punya uang, dikatakan barang-barang yang dikhususkan. Dosanya adalah dia mencuri, lalu menyembunyikan, dan menjadikan harta buat mereka. Di antara tumpukan barang-barang mereka, mereka menjadikan harta barang-barang itu harta buat mereka. Saya mau beritahu kepada kita semua, hati-hati. Amin. Apa makna yang dimaksud Tuhan tentang barang-barang yang dikhususkan? Yang tadi saya katakan, persembahan seluruh hidup.
sembahyang untuk 10 menit. Besok saya berangkat ke Singapura 645. Besok ya, 2 session saya ngajar di daerah Queen's University. Semua sudah diurus. Mereka hanya meminta dengar saya berbicara tentang dimensi profetik, dan saya memberitahu apa yang saya sampaikan kepada saudara malam hari ini. Ini pun yang akan saya sampaikan kepada mereka. Amin. Cara saya melayani saudara, cara seperti itu pun saya melayani mereka. Saya akan datang dengan identitas saya seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Dan saya mau beritahu kepada kita semua, apa yang kamu dapatkan hari ini, itu kamu nggak bisa beli dari apapun. Ya. Karena suara Tuhan jauh lebih dibandingkan. Amin. Dan dampak dari dosa yang dilakukan oleh Ahman bin Karmi, bin Jabdi, bin Jera, dengarkan baik-baik, akan bisa kamu, bisa kamu, bisa kamu, bisa kamu, bisa kamu, bisa juga bukan kamu. Kalau kamu benar, tapi kalau kamu nggak benar, berarti itu kamu. Sampai di sini yang mengerti boleh katakan Amin. kalau kamu nggak benar, berarti itu kamu. Dosanya adalah, dampaknya itu adalah mereka tidak bisa dapat bertahan. Mereka tidak bisa bertahan menghadapi musuh. Bahkan keputusan pahit dari Tuhan Allah dikatakan dikhususkan untuk ditumpas. Lihat tadi Yosua pasal 7 ayat 15. Tolong dibaca. Yosua pasal 7 ayat 15. Ayo, baca sama-sama. 2, 3, ya. Dan siapa yang didapati akan diapakan? Dibakar. Ini bukan dibakar api Roh Kudus, men. Bukan dibakar api Roh Kudus, men. Hati-hati. Kamu beli sesuatu yang harusnya kamu bawa kepada Tuhan, beli baju, beli apapun itu. Saya mau beritahu, hati-hati terbakar. Hati-hati terbakar. Ya. Terbakar. Gimana rasanya? Sebab ia telah melanggar janjian Tuhan dan berbuat dosa di antara orang Israel. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Setiap orang yang berbuat dosa, sebab dosa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran. Sudah bisa paham, pelan-pelan saya bawa saudara, saya sudah paham. Amin. Bisa dipaham saudara? Yes. Jangan sampai. Pengertian rohani AI ini kan khususnya di AI kan. AI, tolong nanti sesekali tolong diketik supaya mereka tahu. Jadi yang dimaksud dengan pengertian rohani AI, bacanya begitu ya, dengan AI, perkara-perkara kecil yang dianggap remeh, itu AI. Jadi perkara-perkara kecil yang kamu anggap remeh, kamu anggap enteng, itu pengertian rohani. AI itu kota kerajaan Kanaan yang pertama. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata di dalam Yosua pasal 1 ayat 1, Yosua hamba Musa telah mati. Oleh sebab itu bersiaplah, kata Tuhan. Engkau akan memimpin bangsa ini menuju negeri yang kukatakan kepadamu. Negeri itu namanya Kanaan. Sekarang disebut Palestina.
Jadi Tuhan kita, Yesus Kristus akan memerintah di Yerusalem. Yerusalem itu Palestina. Dan Kanaan, kota pertama yang harus mereka menangkan supaya bisa menduduki Kanaan, namanya Ai. Kejadian 12 ayat 8, tulis saja nanti baca sendiri. Jadi itu yang harus dihadapi oleh orang Israel dan Yosua waktu itu. Ai itu adalah kota yang kecil, lebih kecil dari Yeriko. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal yang kelima, dikatakan Yosua memimpin bangsa Israel menghancurkan salah satu kota besar namanya Yeriko. Saudara bayangkan temboknya saja itu 3 meter. Tembok tebalnya itu 3 meter. Semana 3 meter itu. Dan itu tidak diruntuhkan dengan alat berat. Itu diruntuhkan dengan ketaatan mereka. Hari pertama keliling, tapi diam. Nggak boleh berisik, nggak boleh sok pintar. Hari kedua sama, hari ketiga sama, sampai 6 hari. Hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali. Setelah itu apa kata Tuhan? Sorak-sorai, hancur semuanya. Itu cara Tuhan menghancurkan kota Yeriko. Dan saya mau beritahu kepada kita semua, itu bukan mitos. Itu bukan mitos. Tapi muncul satu kota setelah mereka memenangkan kota yang sangat besar, namanya Ai. Yosua berkata begini, kamu pergi intai kota itu. Pengintai berkata begini, gak usah terlalu banyak kirim pasukan, cukup 3.000 sampai 4.000 saja, karena penduduknya sedikit. Tapi apa yang terjadi? Mereka kalah. Yosua nangis-nangis. Waktu dia nangis-nangis, Tuhan dikatakan dalam Yosua 7:10, Yosua, kenapa kamu menangis? Bangun, bangkit. Tuhan bilang, orang Israel kalau berbuat dosa, kamu kalah karena itu. Secara logik, Ai itu nggak ada, bukan tandingan orang Israel. Israel terlalu kuat, tapi kalah, tapi gagal. Pertanyaannya, kenapa Ai menjadi sangat penting buat Yosua dan bangsa Israel? Karena Ai, kalau kita pelajari peta yang ada di belakang Alkitabmu itu, saudara dengarkan baik-baik supaya kamu mengerti, itu letaknya sangat strategis. Jalan utama ada di kota Ai itu untuk mencapai kota-kota yang lain. Jadi Ai itu harus dimenangkan. Ai itu harus dimenangkan. Tapi yang terjadi kalah karena dosa itu tadi. Sekali lagi saya katakan, akan bisa kamu, juga bisa bukan kamu. Akan itu. Sekarang mari kita lihat dalam konteks perjanjian baru. Lukas pasal 6 ayat 10 sampai dengan 13. Jadi pengertian rohani Ai adalah perkara-perkara kecil yang kamu anggap enteng atau kamu anggap remeh. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang 13. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 13. Baca sama-sama. 2, 3, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. setuju? Amin. Gimana kamu mau dapat yang besar, yang kecil aja kamu nggak bisa tanggung jawab. Ayat 12, ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta? Menurut Yesus, uang itu perkara kecil. Siapa yang ngomong? Lukas pasal 16. Dan menurut Yesus, perkara besar itu adalah pengabdianmu kepada Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan,
keakrabanmu kepada Tuhan. Menurut Yesus sekali lagi, mamon itu perkara kecil. Sekali lagi saya katakan, jangan ukur Tuhan dengan isi kantong. Kurang uang, something wrong with you about your ketaatan. Ya. Stres bayar hutang, something wrong with you karena kamu tidak taat. Selesai. Karena menurut Yesus, mamon itu perkara kecil. Amin. Mamon itu perkara kecil. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon tidak jujur kan? Makanya banyak perampok. Kitab Maliaki berkata, orang yang tidak kembalikan persepuluhan, kamu pencuri, kamu perampok. Hai perampok. Di sini perampoknya hening. Hai perampok. Pura-pura bego, pura-pura tuli beneran kamu nanti. Tuh. Hai perampok. Tuh. Halo. Ngerampok. Tuh. Saya nanti mau berfoto 5 orang dengan kamu di gereja ini. Ya terlalu ini ngerampok. Mati. Tahun ini selesai. Ingat kata-kata saya tanggal berapa? Kalau kamu masih merampok, mati. Ingat baik-baik. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini kita masuk dalam dimensi berbeda. Amin. Amin. Mati. Apanya yang mati? Rohnya mati. Makanya nggak heran mengantuk ketika berubah. Rohmu mati. Semoga tubuhmu tidak mati tahun ini. Hati-hati. Amin. Yang saya sampaikan kepada saudara adalah, mungkin tidak enak dunia, tapi saya mau beritahu, uang, kamu mau ukur uang dengan Tuhan dengan cara itu, mati. Gereja ini tidak tergantung orang untuk membawa persembahan. Tapi kalau kamu bawa persembahan, nama Tuhan itu diperkenankan. Gereja ini sudah menghasilkan tanah yang dimana di Sumba Timur ini berapa lama? Kawan orang Sumba Timur kan? Goblok kalau kamu tidak mempertahankan kampung halaman. Bodoh. Bisa beritahu? Yes. Iya. Sumba Timur kan? Hati-hati loh. Mamon tidak jujur. Saya tertawa melihat perjalanan Jimbaran. Gak apa-apa, saya kasih sebuah percontohan buat kalian yang ada di Jimbaran. Jimbaran 5 tahun terakhir itu minus. Kamu kira siapa yang menalangi? Kamu kira siapa yang kasih gembala saudara untuk hidup? Kalau kamu mengerti itu, kamu malu. Ada banyak orang berbahasa roh. Kamu lompat-lompat, kamu kira kamu dapat mujizat? Please. Kamu lompat-lompat, kamu kira kamu dapat mujizat? Nyembah itu dapat mujizat. Sementara kamu jadi pencuri. Please. Bohong. Gak ada. Siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa harta yang sesungguhnya?
dihormati Bapak Ibu. Amin. Dihormati Bapak Ibu. Yang saya dapat yang ada di Singapura dan Malaysia sana itu cuma menghormati Bapak. Nanti ada di Kodam Aceh, nanti Mei ada di Pulau Mas, nanti di sini itu cuma menghormati. Ada jemaat yang komplain sama saya, Bang, kenapa kok cuma 1 kali aja ke hari bulan Februari di Denpasar? Itu aja jadwalnya baru 40% saya buka. Gimana 60%? Apa maksudnya? Dihormati Bapak. Saya kasih contoh. Waktu kami pulang, ada Pak Yanto di sini. Waktu kami pulang dari Kupang dengan Ubun, kami itu nggak sadar pesawat kami itu sudah harus take off. Kami santai di kafe, telatnya 30 menit. Jalannya santai lagi Ubun. Bawa mobil di sana. Waktu lagi di mobil, saya ditelepon oleh dari maskapai. Shalom Pak, selamat siang Pak. Pak Roni jadi berangkat ke Bali? Oh jadi, saya bilang, saya dalam perjalanan. Bapak sudah terlambat 30 menit, sudah ditungguin dari tadi Pak. Jadi ini Pak, waktu Bapak 15 menit lagi. Kalau bukan dihormati Bapak, apa namanya? Ditungguin. Sayang uangnya untuk beli tiket lagi. Punya uangnya. Tapi mau baca. Ya. Amin. Gimana kamu bisa dipercaya? Selama kamu jadi perampok, gak bakal bisa. Kasih salam kanan kiri sesama perampok. Saya bukan perampok. Kalau mukanya yang perampok, yang Saya bukan perampok. Enggak apa-apa, itu pintu keluar tuh. Tuh pintu keluar itu. Ayat 12. 2-3 ya. Dan Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? apa maksudnya? Uangmu itu uangmu atau uang Tuhan? Uang Tuhan. Benar. Ya. Kamu persembahan 2.000, kamu beli yang lain-lain berapa banyak? Banyak. Uangmu atau uang Tuhan? Cek aja, pikirin sendiri. Saya enak ngomong gini, kenapa? Kalaupun saya terima persembahan kasih dari gereja ini, saya kan ngomong tetap begini. Dan untungnya masih belum. Jadi enak saya ngomong begini. Amin. Jadi saya nggak tertutup. Enak saya begini. Gimana coba? Uang Tuhan aja kamu tilep. Tahu tilep kan? Ya. Tahu curi. Sudah saling pandang-pandangan sesama pencuri. Ayat 13. Baca sama-sama, 2-3 ya. Seorang hamba Mengabdi kepada 2 tuan. karena Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Makanya bahasa roh itu nggak punya dampak. Saya kasih tahu nih malam hari ini, kita ini jadi leluconan di luaran sana. Bahasa roh tidak punya dampak, ya karena kelakuanmu ini. Bahasa roh itu kan berbicara tentang karunia Roh Kudus kan? Ya. Dan karunia Roh Kudus itu cuma satu musuhnya, Ananias dan Safira. Apa maksudnya? Uang. Cinta uang. Ya. Cinta uang. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Cinta akan uang. Jadi kalau selama kamu masih cinta akan uang, oh ya Allah, sama aja. Hai pembohong, capek deh. Makanya lagu ini jelas tadi berkata itu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
tahu kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi kalau kamu bisa bergerak luas, membawa pengaruh yang besar bagi kerajaan sorga, itu bukti kebesaran Tuhan dalam hidup. Amin. Itu bukti. Amsal pasal 28 ayat 20. Kita akan sampai kepada kesimpulan dua goal setting itu tadi. Amsal pasal 28 ayat 20. Baca sama-sama. 2, 3. Ya. Orang yang dapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak berluput dari bunga. Siapa sih yang gak mau punya rumah bagus? Siapa yang gak mau punya rumah yang benar, yang bagus? Beberapa waktu yang lalu, saya dan yang lain makan di warung babi kriuk di Tabanan. Kurang lebih saya menghabiskan 1.300.000, 1.400.000, saya lupa. Lalu ada kupon yang diberikan, hadiahnya Honda Rio. Kami tumpang tangan atas kupon itu. Benar, tumpang tangan itu dapat mobil. Saya uangkan 130 juta. Udah masuk ke rekening saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau Honda Rio, saya maunya Innova Genix. Kurang lebih 450-500 juta. Saya tabung aja daripada saya nyicil setengah mati bayar. Ya. Toh mobil sekarang juga masih lumayan. Kalau pakai Innova Genix enak nanti kalau ke Seragen. Oh 8 orang. Kalau 5 orang 7 kali berarti kau harus lebih gendut dari sekarang. Haleluya. Amin. Apa maksudnya? Dapat dipercaya. Amin. Gimana kamu dapat dipercaya? Pencuri. Oh nggak enak dengan nggak apa-apa. Nanti selesai ini nggak datang urusan. Ya. Nggak apa-apa. Kali ini saya bikin begini untuk memecutnya. Nggak apa-apa. Kamu keluar akan datang yang baru-baru lagi. Yakin saya karena ini tahun penuaian. Amin. Penuaian pertama itu adalah jiwa-jiwa. Yes. Haleluya. Amin. Ini dong, saya yakin itu. Tapi orang yang ingin cepat kaya, cepat kaya itu maksudnya apa? Simpan. Kaya. Bahasa Deborah dibilang dimakan raya nanti bangga. Jadi udah tahu kau sekarang kenapa kau susah kan? Pencuri. Simpel kok. Simpel. Cuma ini kan. Karena kalau kamu nggak kasih tepat, nggak akurat, nggak hamartian, namanya hamartian. Cata jadi. Sama-sama kita baca sekali lagi 2, 3 ya. Orang yang Dapat dipercaya, tapi orang yang ingin cepat kaya. Amin. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Kalau kita gagal dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan buat kita tidak akan pernah dipercaya perkara-perkara. Tidak akan pernah. Menurut Tuhan Yesus, mamon atau uang itu perkara kecil. Sekali lagi saya katakan, perkara kecil. Harusnya orang Kristen tidak stres cari kerja. Nggak stres. Kalau kamu stres cari kerja, bingung apa yang kamu, ayo please. Gak ada yang meminta-minta kata bintang. Gak ada. Malam hari ini kita kumpul bersama-sama. Baik kalian yang hadir di tempat ini dan kalian yang online, dengarkan baik-baik. Karena saya melihat dengan sangat jelas badai itu. Badai itu. Kemarin Juli ketika doa syafaat sore kan?
Sendiri. Kamu ngomong sendiri. Kamu duduk. Itu mereka. Kamu Assalamualaikum mana itu apa sih? Kasih tahu mereka aja. Di sini. Di atas atau di bawah atas, Pak? Halo. Jadi kemarin waktu penyembahan itu di tengah-tengah penyembahan itu benar-benar ngalamin hal yang bikin gemetaran, nggak bisa buka mulut lagi untuk menyembah, tapi diperlihatkan gelombang itu yang gelombang sangat besar, dan bukan hanya gelombang saja tapi ada semacam kabut jadi kayak gelap lah, kita nggak kelihatan kalau lihat ke depan. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi di situ dikatakan kita bersiap apapun itu, persiapan diri kita ke depan. Tapi kita percaya dan kita saat kita dengar Tuhan lebih dalam dengan Tuhan, segala sesuatunya kita bisa lewati. Itu yang saya katakan seperti itu. Itu yang dia lihat. Saya lihat benar. Mau konfirmasi lagi, Daud Tony itu yang dikirimkan Bu Retno. Bu Retno resen lagi supaya mereka ingat. Yang jadi masalah. Yang lain yang ada di dalam grup, kirim ke grup kalian masing-masing. Lihat, tonton sendiri. Apa pesannya Daud Tony kalau kamu mengalami ini kan mulai Maret nih. Dia bilang mulai Maret. Krisis panjang bahkan sampai akhir 2026. Saya mau beritahu, itu yang saya lihat dari awal. Itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat. Jadi kita dua goal setting istilahnya ilmu manajemen itu gitu. Goal setting, dua tujuan kenapa kita kumpul itu. Yang pertama, supaya kita kembali, kamu kembali dikuduskan oleh Tuhan. Supaya kamu layak berkenan di hadapan. Amin. Yehezkiel pasal 36. Mari kita lihat lembaran yang pertama yang Tuhan bukakan. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 30. Baca sama-sama, 2, 3 ada di depan. Iya. Aku akan mencurahkan Rohmu dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa dan najisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 30. Aku juga memperbanyak buah-buah dan hasil ladang, Supaya kami jangan lagi menanggung roda kelaparan. Yes. Ini tujuan. Amin. Lihat, tolong buka ayat 32. Perhatikan baik-baik. Saya baca, perhatikan baik-baik. Bukan karena kamu aku bertindak, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu. Hai manusia. Apa maksudnya di sini? Dia kasih barang di atas kepala kita. Dia kasih kesempatan kepada kita. Kamu mau atau kamu tidak mau? Terserah. Tapi hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita hidup
Kita kembali dikuduskan dan dilayakkan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ini lembaran pertama. Wow. Wih. Saya doa sama Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan? Ini gimana Tuhan? Ini gak enak nih Tuhan, ini gak enak nih Tuhan. Mungkin cuma yang gak hadir kali ini, yang gak datang kali ini, udah rada-rada kali sih ngomong apa. Gak apa-apa. Yang kedua, apa tujuan Tuhan kumpulkan kita malam hari ini? Yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Tiap minggu pertama, tiap kali saya datang ke Jimbaran, kemana saja, saya tahu tugas saya, bagian saya itu apa, mengurapi saudara. Dan itu terjadi sejak November tahun 2011. Tuhan katakan, Roll, urapi, itu bagianmu. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Yang kedua artinya apa? Tuhan mau curahkan yang bagi belum terima kemarin pengurapan firman malam ini. Kenapa? Ketika kamu dengar pesan Tuhan, oh iya gitu. Dan yang ketiga, berdasarkan kitab Yehezkiel tadi ayat pasal 36, kembali kepada komitmen untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Amen. Tiap kali saya serong sama Tuhan, saya nyanyi lagu ini di rumah. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Tiap kali saya melenceng, tiap kali saya sudah tahu aduh salah nih Tuhan, ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Kalimat berikutnya yang manis. Ajar aku, naik ke C ya. Ajar aku, Yesus Tuhan. Ini yang manis. Jadi kalau kamu diajar Tuhan hari ini, supaya kamu akurat sama Dia. Amin. Karena kalau kamu tidak akurat, hamartia, cakap, tidak akurat itu sama dengan dosa. Pelayan Tuhan yang lalai itu sama dengan dosa. Sekali lagi saya katakan, pelayan Tuhan yang lalai itu sama dengan dosa. Kamu tahu apa perintah yang diberikan kepada kamu untuk dikerjakan, lalai itu sama dengan dosa. Kalau saya tidak berdoa pagi, itu sama dengan berdosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih perintah. Roh, kamu akan dipanggil sebagai Yesus dengan punya 3 tugas tanggung jawab. Yang pertama, sebagai penjaga, kedua syafaat. Yang kedua, sebagai imam yang memimpin. Dan yang ketiga, sebagai gembala. Tugas saya sebagai gembala ketika banyak pencuri, supaya tidak hanyut di dalam hal yang sangat besar. Tugas saya sebagai gembala, Tuhan ini gimana tuh? Tuhan ini gimana tuh? Tuhan ini gimana? Bukan diam aja. Itu yang saya lakukan. Dan Tuhan kasih jawaban. Tuhan kasih jawaban. Ku puji Kau selama
lagi minta rumah sama saya, dan saya bilang tidak. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan nggak kasih uang buat saya. Saya sudah dikasih uang bisa beli cash, tapi Tuhan bilang tidak. Planning awal di Sumba Timur dia katakan itu adalah villa, tapi Tuhan katakan dengan sangat lantang kepada saya, tanah yang di Karawang harus menjadi rumah persembahan-mu kepada aku. Jelas. Kita punya warisan cantik. Ada nggak abang ributin warisan? Kami punya warisan. Nah, saya tidak pernah ributin warisan. Kamu mempersoalkan tanah di kampungmu, kamu akan jadi tanah. Dan kembali tanah. Ya. Ada yang perlu kita kejar. Ya. Yesus sudah datang. Amin. Saya cerita tadi sore saya ngobrol dengan salah satu hamba Tuhan. Dulu pernah di tempat ini. Dia sekarang sudah ada di Medan persiapan ke Malaysia. Namanya Ibu Riani Silawai. Dia bilang begini, "Itu jaga api itu ya. Jaga api itu ya. Jaga api itu. Jaga api itu." Dia doain saya doain dia. Bahasa rohnya cukup lama. Wow. Dia bilang begini, "Saya keliling banyak gereja, tapi di tempat ini ada Tuhan." Amin. Yes. Ada yang perlu kita lakukan. Berapa banyak sih saya makan? Berapa banyak saya makan ini? Saya makan cuma 2 sendok saudara tiap hari. Saya serius, 2 sendok nasi tiap hari. Makanya bisa turun 16 kilo tiap hari. Dan saya sekarang merasa jauh lebih sehat. Kenapa? Harus berlari. Amin. Prepare for the way for the King of Kings. Amin. Mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja. Yes. Haleluya. Amin. Kamu lagi mikir mau nikah sama siapa? Menikahnya seperti apa? Kalau Tuhan Yesus sudah datang, lagi mikir. Makanya ya udah, puji selama-lamanya, senang hatiku, senang jiwaku, senang hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai yang mau diresmikan, dihabiskan jadi pelayan Tuhan. Boleh maju kita. Ku puji selama-lamanya, senang hatiku, senang jiwaku, senang hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Tuhan hanya akan berbelas kasihan kepada orang yang berbelas kasihan. Dan hari ini mereka memberi diri untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Pesan saya cuma satu, akurat bilang. Akurat bilang. Terima kasih buat kejujuran dulu. It's worth. Itu penting buat saya. Ada banyak orang-orang di luar sana yang jujur kepada Tuhan. Jadi terima kasih buat Yesus.